Yesus saja yang sanggup memberikan kelegaan buat setiap kita. Amin. Yes Lord. yang lebih dulu merindukan kami. Engkau yang lebih dulu mencintai kami. Engkau sang cinta itu. Apa yang bisa kami balas Tuhan? Begitu besar kasih-Mu Tuhan buat setiap kami. Engkau rela mati buat setiap kami. Engkau membuat kami memperoleh hidup yang kekal, jaminan yang pasti. Apa yang bisa kami balas Tuhan, selain kami memberi yang terbaik, ucapan syukur yang terbaik,
Rasa terima kasih yang terbaik hanya bagimu. Ini kami Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau berikan syukur kami kepadamu. Haleluya. 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 Mari angkat tangan kita. Haleluya. Mari lebih lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, haleluya, 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 Mari angkat tangan kita sama-sama katakan haleluya, yes, haleluya, 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 yes, Jemaat sendiri katakan Yes Lord. Sekali lagi jemaat sendiri katakan dengan sungguh hati. Engkau dahsyat, Engkau besar, Yesus Tuhan kami. Oh, haleluya. Yes, Lord. Rohmu Tuhan melawat kami. Yes, Lord.
percaya. Pribadi lepas pribadi percaya. Yesus Tuhan Kau Allah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan kami rindu memuji Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap melompat memuji Tuhan lebih lagi bersama dengan saya, katakan amin. Dan beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Yes. Hanya Yesus yang menemukan kita-kita di sini. Menyelamatkan seluruh hidup kita. Kasih-Nya begitu besar, katakan amin. Tos dulu kanan kirinya. Yesus lebih cinta saya, katakan gitu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, Dia selamatkan dan pulihkanku. Yes. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan diri hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami bangga punya Engkau Yesus. Yuk jemaat Tuhan katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan diri hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, yes, dibangkitkan, hidup yang Kau dan diri hanya untuk-Mu. Haleluya. Semua bersuka cita karena Engkau Yesus Tuhan. Kamu mau bersyukur selalu. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Hey! Musik memuji Tuhan, haleluya. Bisa tepuk tangan di atas kepala. Kami bersuka cita karena Engkau Yesus kami, Engkau Tuhan kami, Raja kami. Oh, haleluya. Siap-siap sama-sama dengan saya katakan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan diri hanya untuk-Mu.
pasti. Tidak pernah terbatalkan, tidak pernah tertunda. Katakan amin. Kenapa? Karena kita mengandalkan Yesus Tuhan. Boso Jawanya gandol karo Gusti. Ya, tangannya gimana kita gandol terus setiap hari. Amin. Haleluya. Come on guys. Joget ya di tempatnya masing-masing. Katakan gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Yes. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Lagi. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Katakan kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Jemaat Tuhan sini katakan, gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Kurang keras ya. Saben dina wengi gandol. Ayo jemaat Tuhan PPCC katakan. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Asik. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Katakan kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Katakan kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina jemaat Tuhan sama singers katakan kula amung percaya ora bakal benar nanging uripku mulya selaminya. Oh haleluya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina. Yes, haleluya. Goyangannya mana? Kula amung percaya ora bakal cilaka uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula. Sekali lagi katakan kula amung percaya. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Haleluya. Selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Tangannya mana tangannya? Saben dina kula nggih gandol. Mana saya mau lihat tangannya semua. Saben dina kula nggih. Haleluya. Dengan yakin katakan gandol Gusti. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya yang boleh dan bisa kita andalkan. Tidak kekuatan kita, tidak orang lain, tidak manusia. Amin, karena itu terkutuk.
Berbahagialah engkau yang mengandalkan Tuhan. Amin. Tos dulu kanan kirinya dan kita akan duduk. Sebelum kita duduk, haleluya, terus ngandalkan Tuhan ya. Jangan ngandalkan saya ya, bilang gitu ya. Haleluya. Sekalipun saat-saat ini ada banyak begitu kesulitan, tetap percaya Tuhan selalu menolong hidup kita. Katakan amin. Dia ada bersama kita. Wajahnya dihadapkan kepada kita. Dia ada tinggal dalam hidup kita. Memberi kita kekuatan. Apapun musim, ganti tahun apapun, Tuhan selalu ada menolong hidup kita. Musim akan selalu berganti. Katakan, kasih Tuhan tetap abadi. Dia tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Dengan yakin ku tetap percaya. Yes, dengan yakin ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Bahkan burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Angkat tangan kita, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Benar Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yes Lord, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Singer memuji Tuhan. Katakan, akan selalu setiap musim dalam hidup kita. Kasih Tuhan tetap dari dulu, sekarang sampai selamanya. Tidak berubah. Oh, haleluya. Aku yakin Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Aku yakin melindungi. Sebab burung di udara pun
segala kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan beri kami kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih untuk kemauan dan kerinduan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau sudah mengajari kami untuk meninggikan Allah. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi Roh Kudus berikan kami kerinduan belajar firman-Mu. Kami sungguh menyadari keterbatasan kami Tuhan. Kami tidak mampu menangkap secara lengkap kehendak-Mu. Tapi terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam kami. Supaya kami mengerti dan terlebih kami mau untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan apa yang kami kerjakan pagi hari ini. Supaya di hari-hari yang akan datang kami mengerjakan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami menundukkan seluruh akal budi kami di bawah otoritas Roh Kudus. Segala bentuk kekuatan roh jahat yang mau merampas firman Allah, kami bersahati dalam nama Yesus. Kami patahkan kekuatan itu. Dan kami percaya roh Allah di tengah-tengah kami sangat hebat. Sehingga tidak ada kekuatan lain yang tahan berdiri di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami terbatas. Tapi Roh Kudus tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita di bulan ini adalah pilihan hidup. Nah, saya ingin membaca ayatnya dulu. Mari tolong bantu. Ulangan 30, saya akan mulai ayat 16, 17 sampai 20. Ya. Kebaca ya, oke. Baik, saya baca ayat 16. Atau membaca sama-sama, mari. Ya. 1, 2, 3. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. 17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan padamu pada hari ini bahwa pastilah engkau akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah pada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, kitab ini, permisi saya minum dulu. Saya agak grogi saudara. Karena jujur ya mau disampaikan ini sesuatu yang sangat besar. Ya. Kitab Ulangan itu merupakan review kembali dari peristiwa kitab Keluaran sampai dengan kitab Bilangan. Dan ini disampaikan, bagian ini adalah disampaikan oleh Musa kepada orang Israel sebelum mereka berpisah. Karena kita tahu Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Jadi dia kasih nasihat mereka. Dan dia perhadapkan dua hal di sana. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Nah, apa yang mau kita lihat di situ? Saya ingin kasih tahu saudara, ini konsep PL. Konsep perjanjian lama tentang berkat dan kutuk, hidup dan kematian itu hanya sampai pada hidup di tanah perjanjian. Jelas tadi kita sudah bacakan? Nah, saya ulang lagi biar enak. Ayat 19 bagian yang berapa itu? Ya. Di tengah. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah,
Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Hanya sampai pada tanah perjanjian. Melebar diberkati 16-17 di atas. Ya. Dikatakan di situ, saya ulang ke atas 16 biar jelas ya. Hari ini hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah dan ketetapannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak, diberkati Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Nah, ayat 17 kebalikannya. Tapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah lain dan beribadah pada mereka, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu binasa. Lihat, tidak akan lanjut umurmu, mati di tanah yang dimana engkau pergi menyeberang sungai Yordan untuk menduduki. Jadi konsep ini harus jelas dulu. Jadi bahwa apa yang diutarakan oleh Musa itu hanya sampai di dalam tanah perjanjian Kanaan. Memang berbicara secara lahiriah semuanya. Tapi karena kita orang perjanjian baru, saya ingin membawa kita lebih lagi ke depan. Ya. Diberkati iya, tadi kita udah nyanyi ya, nggak ada yang bisa batalkan janji. Berkat Tuhan itu pasti, makanya orang mau kutuk kita seperti apapun, biarin saja. Ada istilah, pepatah bilang, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya. Atau cuekin aja, EGP, emang gue pikirin, begitu kan? Ya, mau dia ngomong apa terserah, kita jelas tahu konsepnya. Ya, boleh PowerPoint-nya dibuka. Saya ingin membawa kita melihat, kita pilih hari ini ya, pilihan hidup, hidup kekal. Konsep PL sudah jelas, sampai di tanah perjanjian, bertambah banyak, bertambah meluas, tapi itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan, karena itu sudah Tuhan berikan pada kita. Oh sorry, saya dikasih pointer, bisa ya. Ya, kehidupan kekal itu tidak sekedar hidup yang tidak berkesudahan. Oh, di situ bisa kelihatan. Kehidupan kekal terutama berkaitan dengan kualitas hubungan dengan Allah melalui Kristus. Karena orang Kristen itu sebenarnya bukan agama yang penuh aturan, tapi bagaimana dia hidup bergaul dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan tiap-tiap hari. Ya, karena kita diberi materai Roh Kudus. Untuk apa? Bukan untuk gagah-gagah, tapi untuk belajar hidup bersama Dia. Nah, ini isinya. Hidup kekal itu isinya apa? Bukan sekedar keberadaan yang tak berkesudahan. Oh, saya buka saja di sini. Di situ terlalu miring saya ngelihatnya. Sorry, sebentar. Karena HP saya kecil, jadi harus begini. Nah, bukan sekedar keberadaan yang tak berkesudahan. Matius itu ada ayatnya, saya baca. Seluruhnya ayat saudara. Saya cuma pengen mengingatkan saudara bahwa hidup kekal ini sudah ditulis semua di Alkitab. Jadi kalau saudara rajin membaca Alkitab, saudara akan bertekun di dalamnya. Tapi kalau saudara bolong-bolong baca Alkitab, saudara juga bolong-bolong ngertinya. Makanya jatuhnya lebih banyak daripada bangunnya gitu loh saudara. Ya, nah ini mereka ini akan masuk ke hukuman yang kekal. Tetapi orang benar ke kehidupan yang kekal. Nah ayat ini jelas membedakan dua hal. Setelah hidup dari kematian, yang mati di dalam bumi ini yang hanya pada orang Israel tadi kan hanya sampai di situ, mati di dalam hal jasmani. Nah sesudah itu apa? Hidup yang kekal ini, hidup kekal itu ada dua di sana. Maut, ya, hukuman kekal dan hidup kekal. Hidup kekal yang mana? Nah kita terus. Wahyu 20 ayat 15 berkata, dan setiap orang yang tidak ditemukan dalam namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api. Nah makanya Yesus bilang, saya kasih ayat pembanding di bawah kalau saya nggak salah. Ini, sorry kurang besar. Lukas 10 ayat 20, Yesus berkata, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ini keren, yang suka ngejar mujizat, bertobat.
itu tidak terlalu keren. Karena dalam Markus 16 ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mau umur berapapun. Tanda-tanda itu salah satu adalah menumpang tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Mengusir setan demi namaku. Jadi anak kecil aja saudara bisa. Dulu anak saya masih kecil itu diajak mama saya doain orang. Omanya sakit dia tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus oma sembuh. Karena omanya ngajarin dia. Jadi bisa aja. Nah, kita jangan bangga karena setan lari keluar. Karena itu udah pasti orang yang percaya Yesus meterai Roh Kudus di dalam dia. Dan setan itu ngelihat meterai. Mau saudara kecil, jelek, pendek, elek gitu ya. Tapi ketika setannya ngelihat saudara dia gini, wow yang di dalam dia besar, aku gak sanggup. Saya ingat ketika saya SMA, bertiga adik saya, adik angkat saya, kami jalan ke sekolah. Ketemu di samping rumah kami kan rumah dukun. Dia bilang ke tetangga, wih yang di dalam ketiga anak itu besar, saya gak sanggup. Itu kesaksian dia, bukan saya yang ngomong. Saya dengar juga dari tetangga. Masih muda kami saudara, belum pelayanan, belum masuk sekolah Alkitab. Tapi karena percaya Yesus secara pribadi, ada meterai. Nah yang pertama, hidup kekal bukan sekedar hidup yang tidak ada batas. Tapi di sana ada dua, mati, kekal, atau hidup yang kekal. Nah berikutnya gini, hidup kekal itu isinya apa? Hubungan dengan Allah melalui Kristus. Tadi kan bukan sekedar hidup yang tidak ada batasnya, masuk dalam kekekalan, unlimited begitu ya. Tapi yang kedua adalah hubungan dengan Allah. Saya cuma ingin mengingatkan saudara, makanya ayatnya yang semua yang saya munculkan. Saya berharap firman Tuhan berkata, iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ketika saudara membaca, saudara melihat, mendengar, saudara imannya tumbuh. Sehingga saudara dalam keadaan situasi apapun, saudara kuat dalam Tuhan. Oke. Nah inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat ini mengenal Allah dalam Kristus Yesus bukan sekedar intelektual tahu, tapi memiliki hubungan pribadi yang mendalam dan transformatif. Terjadi perubahan hidup. Ketika kita mengenal Yesus secara pribadi, kita tahu dia seperti apa. Nah banyak orang kalau mengenal Yesus cuma gini, wah kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang dipikir itu cuma mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Saya katakan tadi di awal, itu gampang saudara. Begitu saudara percaya Yesus, Roh Kudus dimateraikan, siapapun yang sudah percaya Tuhan Yesus, doakan setan lari, pasti. Karena yang mengerjakan itu Roh Kudus, bukan kita. Kita ini loh cuman alat. Berapa banyak orang sombong, merasa dia hebat. Enggak ada apa-apa saudara. Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi roh Allah yang di dalam kita itu hebat. Yes, itu penting. Sehingga kita dalam melayani Tuhan, kita tidak belajar untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Semua hanya dia. Kita cuman alat. Enggak ada apa-apanya. Enggak dikenal orang pun, enggak apa-apa. Yang penting itu Tuhan dikenal. Nah, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mengenal dia secara pribadi. Saudara sudah mengenalmu secara pribadi. Begitu kan lagunya? Maaf saya sudah banyak lupa-lupa lagu. Karena jarang pimpin pujian. Tapi ada pujian yang mengatakan gitu. Toh, mengenalmu lebih dari segalanya. Nah saya request lagu yang terakhir nanti ya. Alasan aku hidup. Saya suka lagu itu saudara, keren. Mengingatkan kita. Oh yang berikutnya, kita cepat saja. Nah ini ada lagi ayatnya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat ini berbicara tentang dapat ditemukannya di dalam Kristus. Hidup kekal hanya dapat ditemukan dalam Kristus. Nggak ada di tempat lain. Jadi hidup kekal itu di mana? Dalam Kristus. Saudara sudah dalam Kristus? Berarti sudah punya hidup kekal ya? Amin. Kalau ada yang masih ragu-ragu, mari kita lanjutkan firman Tuhan. Ya. Kapan? Nah, hidup kekal itu dimulai sekarang dan berlanjut selamanya. Ya.
Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Orang percaya itu pindah dari dalam maut ke dalam hidup saat dia percaya Yesus. Ya, di sana ada menantu saya, saudara. Ya, dia cerita ke saya ketika dia sakit di Surabaya, dia kan punya kakek. Lalu kakek itu sering kalau dia sakit dulu, sebelum dia percaya Tuhan, suka ngasih air putih. Dia doakan, lalu kasih. Lalu waktu dia sakit dia bilang, dia panggil bapak sih, Pak, saya minta didoain minum air. Tahu nggak jawaban kakeknya dia? Kamu sudah berbeda. Itu dia, boleh tanya sama menantu saya. Ketika dia sudah percaya Yesus, kakeknya bilang, kamu sudah berbeda. Sudah beda dunianya dengan kakeknya dia. Itu fakta. Keren saudara. Dimulai sekarang. Sekarang ini loh saudara. Kapan saudara percaya terima Yesus secara pribadi? Saya masih ingat saya dibaptis, saya ingat. 10 April 1985. Oh 86 sih. 86 saya terima baptisan air. 10 hari kemudian saya terima baptisan Roh Kudus. Saya ingat itu momen paling keren. Tapi kapan saya terima Yesus secara pribadi? November 1985 di tengah sebuah kebaktian ibadah Bible Study. Saya menerima firman Tuhan di sana. Saya berlutut dan kata, Tuhan ampuni saya. Ternyata saya orang berdosa. Saya orang Kristen dari kecil, aktif di gereja, anggota paduan suara, guru sekolah minggu. Tapi saya terima Yesus baru di tahun itu. Umur 17 tahun. Dan saat itu saya sudah punya ini. Saudara ada yang belum yakin? Masih nyari hidup kekalnya? Ini dia. Di saat Anda percaya terima Yesus, menerima dia, meminta dia menjadi Tuhan dan Raja, menempati hidup. Saat itulah meterai Roh Kudus, Efesus, saya hanya mengingat ayatnya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Yesus 1:13. Ya. Nanti dilihat saja di rumah. Nah, ini mulai sekarang. Kita sudah dalam hidup yang kekal. Amin. Keren banget. Jadi selama kita hidup, kita tidak lagi dalam keadaan yang fana. Jadi kalau saudara masih suka main-main dengan kehidupan saudara, motivasinya masih miring-miring, saudara jangan lupa, sudah dalam hidup yang kekal. Belum sempurna memang. Makanya Roh Kudus ditaruh di dalam kita karena kita belum sempurna. Supaya kita dibantu oleh Roh Kudus sampai pada tingkat pemahaman yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah kalau di dalam Roma pasal 8:30 kalau saya nggak salah, menjadi serupa dengan gambar anaknya. Itu tujuan. Tujuan yang lain dan utama adalah memuliakan Tuhan. Hari Rabu yang lalu saya bahas itu di persekutuan doa kita, seluruh Kersel. Tujuannya memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan dalam hidup ini. Nah, mulai dari sekarang. Kemudian, bagaimana karakteristik kehidupan kekal? Ada beberapa, saya cantumkan di sini. Persekutuan dengan anak, jadi karakter kehidupan kekal itu ada apa? Ada persekutuan dengan anak. Kehidupan kekal adalah hidup dalam persekutuan yang terus menerus dengan Allah. Menikmati kasih, kehadiran dan berkat-Nya. 1 Yohanes 1 ayat 3 berkata, apa yang telah kamu lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan juga kepada kamu supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Sekali lagi kekristenan itu persekutuan dengan Allah. Bukan sekedar sebuah aturan. Tiap hari kita bersama dengan Tuhan. Roh Kudus 24 jam on time. Ya, on fire kalau Roh Kudus. Kalau kita suka nggak on fire. Tapi begitu kita nggak on fire, Roh Kudus bilang semangat, bangkit. Nah, itu tugasnya Roh Kudus saudara. Membuat kita mampu, membuat kita mengerti, membuat kita suka untuk ikut Tuhan. Membuat kita suka untuk mengasihi orang lain karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi. Itu fungsi Roh Kudus dalam kita saudara. Nah ini persekutuan dengan Tuhan. Apalagi, sorry. Jarang pakai pointer saudara. Nah ini masih di dalam tadi Yohanes
17 ayat 21. Supaya mereka yang menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini doa Yesus untuk para muridnya di dalam Yohanes. Kalau saudara baca di situ ada banyak hal, termasuk kepastian bahwa orang yang sudah percaya Yesus itu nggak akan binasa, karena Tuhan Yesus akan jaga dia. Tadi ada salah satu pujiannya, tanganmu kuat memegang aku. Kalau kita gandol Gusti, kita gandol ya, kita bisa capek. Tapi kalau Tuhan yang pegang kita, dia tidak pernah capek saudara. Coba berapa banyak kita yang sudah, Tuhan aku menyerah. Tapi Roh Kudus dengan kekuatannya berkata, jangan menyerah, aku bersama kamu. Bangkit, up. Oh, saya sering berada di situasi seperti itu saudara. Tuhan sudah gak kuat, sudah gak mampu, menyerah. Roh Kudus push dari dalam saudara. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wah langsung firman itu keluar semua saudara. Ingat. Oh iya benar ya Tuhan Yesus besertaku. Gak sendiri. Bersama Tuhan. Yes. Nih ya, masih tadi persekutuan. Lalu. Nah, ini karakteristiknya ada sukacita dan damai sejahtera. Yohanes 15:11. Semua ini kukatakan padamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu itu menjadi penuh. Nah, lalu Filipi 4:7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini hidup karakteristik hidup kekal. Ada sukacita dan damai sejahtera. Nah ini sukacita dan damai sejahtera, saudara jangan mikirkan sesuatu yang dari luar. Itu dari dalam dikerjakan oleh Roh Kudus. Salah satu itu buah roh dua-duanya. Sukacita, damai sejahtera. Kuncinya kasih sih di awal. Kalau ada kasih ilahi, pasti ada sukacita. Pasti ada damai sejahtera. Kenapa penguasaan diri diberikan di bagian terakhir? Karena kalau sudah semuanya dari 1 sampai 8, pasti sudah bisa yang terakhir. Penguasaan diri. Kenapa? Karena kasih memulainya. Keren sekali, saudara. Roh Kudus bekerja dalam kita. Ini karakternya, ada sukacita dan damai. Nah kalau saudara belum punya sukacita dan damai sejahtera model ini, minta sama Tuhan. Jujur, saya selalu berdoa itu cuma minta apa? Sukacita, damai sejahtera. Sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera. Cuma 3 itu yang saya minta. Karena kalau 3 ini sudah ada, yang lain ikut. Kemurahan dapat, kebaikan dapat, kesetiaan dapat semua. Penguasaan diri apalagi dapat. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya selalu minta ini saudara. Karena kalau nggak ada itu, nggak bisa. Nah terus yang berikutnya. Ada kebenaran dan kekudusan di dalam hidup kekal itu. Nih. Kehidupan kekal adalah hidup yang ditransformasi oleh Roh Kudus, menghasilkan buah kebenaran dan kekudusan. Efesus 4:24 dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Roma 6:22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita lagi diproses, pengudusan itu terjadi pertama kali ketika saudara terima Yesus, saudara dikuduskan oleh darah Yesus. Suci. Tapi kan kita masih hidup, berbeda dengan penjahat yang di kanan Yesus. Setelah itu kan dia mati. Nah Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sesudah itu kan dia mati. Nah kita yang masih hidup gak bisa ngomong begitu, karena kita masih hidup. Nah terjadi apa? Terjadi pengudusan progresif namanya. Proses. Dengan apa? Doa, firman Allah, persekutuan dengan sesama. Saudara ketemu orang gesek-gesekan. Oh gak suka aku sama dia. Apa itu? Lalu firman Allah mengingatkan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus bilang, aku sudah lebih dulu mengasihi kamu. Kamu harus mengasihi saudaramu. Etika Kristen sangat tinggi loh. Orang bilang berzina itu melakukan hubungan seks. Tapi Alkitab mengajarkan kita, saudara lihat perempuan atau laki-laki, saudara birahi terhadap dia. Saudara sudah berzina dengan dia di dalam hatimu. Itu kata Alkitab.
Alkitab bilang, pembunuh. Alkitab ajarkan pada kita. Orang dunia bilang bunuh itu ada bukti dulu. Dia tikam apa dia tembak apa dia sembelih terserah. Alkitab bilang kamu membenci saudaramu. Kamu adalah pembunuh. Tuh. Saya ini kadang lupa di mana tempatnya tapi saya ingat ayatnya. Saya ingat bunyinya seperti itu. Penting itu bunyinya saudara. Saudara tahu ayat-ayatnya gak hafal juga bingung. Ya, saya ingat. Jadi waktu saya jengkel dengan orang ini menyakitkan. Saudara saya ingat. Yesus dulu mati di kayu salib buat aku. Sekarang orang ini loh belum mati. Maksudnya belum sejahat-jahatnya seperti Tuhan Yesus itu. Masa saya gak bisa ngasih dia? Bukankah Roh Kudus di dalam saya? Saya langsung gini, Roh Kudus berikan saya kasih, sukacita dan damai sejahtera-Mu. Tambahkan Tuhan, tambahkan supaya saya bisa mengasihi orang itu. Habis doa itu ngelihat orang itu saya yang nangis saudara. Tuhan ampuni dia. Dia gak tahu yang dia buat. Dia masih tersesat, saya sudah gak tersesat, jangan ikut-ikut tersesat. Luar biasa saudara, ini kebenaran dan kekudusan. Gak usah mikir puasa kalau ini saudara. Lakukan saja firman. Bahwa Tuhan menghendaki kita kudus. Ini kerajaan Allah loh. Hidup kekal, itu di situ. Saya gak lama, banyak banget soalnya. Nah, kuasa dan kemenangan. Di dalam hidup kekal itu ada ini. Kehidupan kekal adalah hidup yang memiliki kuasa untuk mengatasi dosa, pencobaan, dan penderitaan. Karena kita memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Yes. Saudara bilang, gak bisa. Roh Kudus bilang gini, lu gak hargai gua ya. Gua lo di sini nunggu lu ngomong. Berapa banyak kita juga jatuh saudara, karena kita gak pernah mau minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudusnya sedih. Saya saudara membayangkan, karena saya kan dulu guru sekolah minggu, sekarang gak jadi guru sekolah minggu. Banyak orang yang jadi guru sekolah minggu. Saya bayangkan itu Roh Kudus lagi begini saudara. Maaf ya, saya lepasin. Ketika saya ngomel-ngomel gitu ya, dia lagi gini. Saya ngebayangin nih dalam pemikiran saya. Roh Kudus ngeliatin saya gini. Sambil senyum-senyum. Bergulatlah lu sendirian. Kalau lu kuatkan sendiri. Saya membayangkan saudara, Roh Kudus ketawain saya karena saya lagi ngomel. Akhirnya saya bertobat saudara. Kalau mau ngomel itu saya gini, Tuhan ampuni, Roh Kudus ampuni saya. Saya ngomel, ampuni saya, bantu saya untuk gak ngomel. Ya, saya gak perlu cerita persoalan sama saudara. Tapi saya berkata pada saudara sebagai orang yang belajar melakukan firman itu. Sehingga saya bisa mengasihi orang-orang yang membuat saya kecewa. Mengasihi orang-orang yang bikin jengkel. Saya tidak lagi membenci mereka. Ngelihat mereka itu rasanya kasihan ya orang-orang ini. Malah saya yang meleleh. Saya pikirnya saya sudah menerima lebih dulu dari Tuhan. Oke, Yohanes 15 ayat 11 berkata, semua ini kukatakan padamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita Tuhan ada dalam kita. Nah, sukacita Tuhan itu beda banget saudara. Dengan sukacitanya kita. Sukacita kita itu kalau dapat sesuatu, sukacita, seneng gitu, happy gitu. Ini beda. Mau saudara dikasih atau enggak, saudara akan bisa berkata, Tuhan terima kasih. Ada sukacita. Nah, Filipi 4:7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita terpelihara. Tidak terkontaminasi karena situasi. Enggak. Belajar aja. Saya ngomong gini karena sudah puluhan tahun belajar, sudah bisa ngomong. Tapi mungkin saudara yang baru dengar hari ini, Ibu Ayu ngomong apa sih? Dia pikir gampang apa melewati situasi yang sulit. Gampang kalau bersama Tuhan. Nah ini, ada pelayanan dan tujuan dalam hidup kekal itu. Apa? Kehidupan kekal adalah hidup yang memiliki tujuan dan makna yang sejati. Karena kita dipanggil untuk melayani Allah dan sesama dengan kasih. Ayatnya. Nah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi melayani Tuhan itu kehendak Tuhan. Nah melayani Tuhan itu gak selalu mimbar saudara ya. Banyak orang yang bingung, aku kok gak pernah ditunjuk-tunjuk sama Pak Peter ya, mimpin pujian. Saudara cek dulu suara saudara bagus apa enggak. Kalau saudaranya fales, jangan. Bukan gak boleh ya, ada yang marah sama saya. Ibu Ayu ini ya, anakku mau melayani Tuhan. Gak boleh sebagai di tim singer. Saya bilang, Bu, bukan gak boleh. Coba ibu cek dulu. Saya suruh
Ayo yang main gitar. Pilih nada. Suruh anak ibu. Enggak nyampe saudara. Saya bilang kayak gini, ibu suruh dia berdiri di mimbar. Nanti ke semua jemaat ketawa, Bu. Dan akhirnya ibadah itu jadi lelucon. Dan kita tidak ibadah akhirnya. Semua menggerutu, apa suaranya gitu, kita enggak ngerti. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, kata firman Tuhan. Jadi kalau suara kita fales, setengah-setengah, jangan. Ambil bagian lain. Ada sekolah minggu, ada tim besuk, banyak kan? Nah, atau saudara menyiapkan diri, mungkin saudara akhirnya jago khotbah, apa-apa. Semua bidang, atau hanya ibu saya nggak bisa apa-apa, saya ibu rumah tangga. Ibu, ladang ibu adalah rumah tangga. Jadilah ibu rumah tangga yang benar-benar mengasihi anak. Ya saya seringkali berulang kali ngomong sama menantu saya. Ya layani anak-anak dengan baik. Karena masa emas mereka itu kan, jangan sampai mereka terluka. Saya ini sudah tua baru suka baca novel saudara. Nah, saya baca novel itu yang drama rumah tangga begitu. Saya menemukan sebuah novel yang bagus sekali berkaitan dengan masa kecil yang hancur dari seseorang. Dan anak-anak itu terluka begitu luar biasa. Hanya karena ayahnya menolak. Wah, saya sampai merinding saudara. Nah itu di mana ladang kita? Kalau kita di rumah oke. Di sekolah sebagai guru. Jadilah guru yang takut akan Tuhan. Nah, saudara kan jarang berdoa minta pengurapannya. Mari saya ingatkan lagi. Saya dulu pernah ingatkan ketika saya mulai dulu khotbah tahun-tahun saya mulai masuk BPCC itu 2018 saya kalau nggak salah. Saya pernah ingatkan pada jemaat. Minta pengurapan untuk semua bidang. Jangan cuma yang berdiri di sini. Tuhan urapi saya mau pimpin pujian. Tuhan urapi saya mau khotbah. Tapi saudara nggak pernah berdoa. Tuhan urapi saya sebagai ibu rumah tangga. Supaya saya menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab di hadapan. Tuhan urapi saya sebagai pimpinan perusahaan. Supaya saya bisa memimpin perusahaan ini di dalam takut akan Tuhan. Tuhan urapi saya sebagai karyawan. Urapi saya apapun bidang saudara. Minta pengurapan Tuhan. Karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Minta Roh Kudus mengurapi kita supaya kita jalani setiap profesi kita di dalam takut akan Tuhan. Dan tujuannya apa? Memuliakan Tuhan. Tujuannya itu kan gampang saudara. Pelayanan dan ada tujuannya. Nah ini ayat 5 Matius. Tuannya itu berkata padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Keren saudara, gak terlihat. Justru saya berulang kali mengatakan pada mahasiswa tempat saya mengajar. Integritas saudara dibuktikan saat tidak ada orang yang melihatmu. Oh ya, kalau ada orang kan kita carmuk, ya enggak? Tapi coba gak ada yang lihat. Masih tetap jujur, masih tetap takut akan Tuhan, masih tetap setia. Loh, saudara saya sempat berpisah dengan suami saya. Suami saya di Surabaya, saya di sini. Ada yang ngajak saya ke karaoke saudara. Saya bilang, nak, loh kan suamimu gak ada. Justru suami saya gak ada, saya gak mau ikut kamu. Coba kalau suami saya ada, kita bertiga pergi karaoke. Hamba Tuhan saudara. Begitu saya ke karaoke ketemu Pak Chandra. Loh Pak Chandra juga pergi ke karaoke. Tapi sama Bu Nani maksudnya gitu ya. Berdua jalan-jalan, gak apa-apa suami istri jalan terserah. Dia ketemu saya, loh Bu Ayu, siapa itu yang di sebelah Bu Ayu? Teman. Aduh TTM-nya, teman tapi mesra. Wih, gawat. Ketemu mahasiswa saya yang kerja di situ misalnya. Bu, siapa itu? Jadi gosip di kampus. Apa enggak hancur reputasi saudara? Firman Allah berkata nama baik lebih berharga dari emas dan perak. Kalau sudah hancur, siapa yang mau perbaiki? Saya enggak mau saudara. Teman saya sampai marah-marah. Saya bilang mau ngobrol sama saya di kampus. Saya cari ruang tamu, ngobrol kita di sini. Gak mau saya saudara, apalagi STI itu punya ketat banget. Kalau Surabaya masih bisa kita antar dosen laki perempuan boncengan. Di STI gak boleh saudara, ya ampun ya Allah saya bilang. Aduh. Ya, saya bilang lo gak apa-apa lah saya boncengan sama bapak itu. Jangan nanti kalau ada yang lihat jadi sak gitu. Ya wes saya cari mahasiswa. Siapa yang bawa motor? Ibu Nunut. Cari yang cewek saudara, gak boleh cari yang cowok. Cewek, Ibu Nunut gak bawa motor. Karena di situ ketat, ya bagus juga melindungi mahasiswa untuk nggak macem-macem. Padahal saya dulu sekolah Alkitab di Surabaya sudah super ketat saudara. Sampai saya stres dan lari pulang gara-gara terlalu ketat. Mama papa saya bilang, kalah sama TNI. Masih segitu udah kacir.
Saya bilang, iya juga ya. Saya pulang. Saya bilang, Mak, aku pulang bawa ijazah. Ya, saya pulang dan saya tidak pernah kembali selain pulang dengan ijazah di tangan. Wah, keren ya. Sempat lari saudara, siapa bilang enggak? Ya, ini pelayanan dan tujuan. Jadi pernah, saya bukan enggak pernah gagal bolak-balik, ditolak bolak-balik. Tapi Yesus enggak pernah nolak saya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Oke, terus. Ya. Oh. Dibantu slide berikut. Enggak mau nih. Ini. Ada ini di dalam hidup yang kekal. Itu tadi karakteristik hidup kekal. Ini apa? Jaminan kehidupan kekal. Semua itu dituliskan kepada kamu supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kamu yang percaya dalam nama Anak Allah. Efesus, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, ini dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah dan memuji kemuliaan. Jaminan hidup kekal. Makanya tadi ya Bu Jen bilang, gak ada yang bisa menggagalkan berkat. Yes. Itu luar biasa. Ya, jaminan Tuhan berikan dalam hidup yang kekal. Oke, terus. Udah pasti ya, jadi jangan ragu-ragu lagi. Oh. Aplikasi dalam kehidupannya apa? Bagaimana hidup kekal kita aplikasikan di hidup kita? 1. Motivasi untuk hidup kudus. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 2-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi apa yang akan terjadi kelak belum nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita yang akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu di dalam Dia, menyucikan dirinya sama seperti Dia adalah suci. Saya dulu pernah debat dengan anak muda. Dia bilang, Kak Ayu, mana mungkin kita kudus? Saya bilang, Alkitab bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Yesus kudus, kita juga harus kudus. Gak bisa, Kak. Saya bilang bisa. Karena Roh Kudus ditaruh dalam kita untuk ngelatih kita menjadi kudus. Ya, sebagai kalau saudara belajar tentang mempelai wanita, mempelai Allah, kita kan mempelai wanitanya Kristus. Nah, wanita kalau mau nikah itu kan ada macam-macam hal ya, supaya pada hari menikahnya kinclong gitu ya, manglingi kata orang Jawa. Beda dia tampilnya. Lah kita loh mempelai Kristus lagi disiapkan oleh Roh Kudus. Supaya waktu pernikahan anak domba Allah. Nah di dalam Wahyu itu ada saudara, nanti mungkin yang berikutnya bahas aja. Biar tahu bahwa kita hidup kekal itu seperti apa, nanti di sana juga seperti apa. Nah dapat ya motivasi hidup kudus. Kudus kalau orang diajari hidup kudus selalu mikirnya begini, tentang seks. Oh enggak juga, itu bagian salah satu. Apalagi tidak jujur. Ya itu salah satu bagian, berarti udah enggak kudus kan. Konsep berpikir yang salah. Nah itu juga tidak kudus. Saudara mulai berangan-angan sakit hati dengan seseorang, saudara sudah dalam posisi tidak kudus. Cepat-cepat. Kita punya jalan keluar 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni engkau dan menyucikan engkau dari segala kesalahan. Itu jalan keluar. Karena orang Kristen tidak imun terhadap kejatuhan. Kita masih daging, masih lemah. Cepat-cepat ngakui, Tuhan ampuni saya jatuh. Ya, kalau saudara berulang kali jatuh dalam hal yang sama, berarti saudara butuhkan selor. Datang, cari. Entah itu pendeta, entah itu ketua komsel saudara, yang pasti harus ada orang yang mendampingi saudara. Kalau saudara nggak mampu sendiri, nggak apa-apa. Orang tahu kelemahan kita itu bukan kiamat saudara, enggak. Ya, saya dari dulu mengajar maupun khotbah, saya selalu bilang kepada jemaat maupun mahasiswa, di ruang kelas kamu murid saya, di luar kamu adalah rekan sekerja saya. Jadi kalau saya salah, tegurlah ibumu ini. Begitu dengan jemaat, saya tidak perfect. Karena saya pun sedang bertumbuh sama seperti saudara bertumbuh di hadapan Tuhan. Saya tidak berkata saya orang hebat, enggak. Yang hebat tuh Roh Kudus dalam saya. Saya loh enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apa. Ya. Motivasi hidup kudus.
Jelas. Berikut. Perspektif kekal. Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Karena kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi menderita sedikit gak apa-apa, yang di bawah Roma 8:18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Keren ya? Jadi kalau saudara menderita dikit tidak apa-apa. Kata Alkitab, anggaplah itu sebagai apa? Kemurahan Tuhan, anugerah, bersyukur. Kemarin salah satu tujuan adalah memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir, korban syukur. Di situ kalimat korban syukur. Nah, korban syukur itu kayak apa sih? Ketika situasi nggak bagus, saudara tetap berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan tetap baik. Ya kan? Coba kalau dapat juara, dapat hadiah, mau bersyukur, itu udah alami. Tapi kalau saudara gagal, lalu saudara berkata, Tuhan terima kasih, saya gagal. Tapi saya belajar satu hal, bahwa Engkau mengasihi saya. Semester yang lalu, anak saya Joshua datang dan bercerita kepada saya. Dia bilang, Mama, adik minta maaf. Kenapa? Adik gagal 2 mata kuliah. Oh ya? Dia pikir saya mau ngamuk, saudara. Oh nggak apa-apa. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, Ma, aku sibuk sekali karena dia pegang 2, satu ketua KDRM, satu ketua riset untuk di kampusnya. Dan dia begitu ngoyo di semester itu membawa kelompoknya untuk memenangkan pertandingan dalam debat-debat tingkat nasional. Dan akhirnya dia menang. Kelompoknya menang, dia sendiri menjadi best speaker untuk pembicara di Umrah. Tapi sesudah itu yang dia katakan pada saya itu yang membuat saya terharu. Ma, sekarang adik ngerti pencapaian itu bukan segala-galanya. Yes. Kok saya yes ya? Kenapa? Selama ini saya selalu ngomong sama dia, Nak, berikan kontribusimu bagi kerajaan Allah di kampus itu. Kamu orang Kristen, itu kampus Katolik. Kamu orang Kristen. Dan dia berkata seperti itu, saya bersyukur saudara, terima kasih Tuhan akhirnya anak saya sampai di titik itu. Dia tidak lagi mengejar, dia sudah dapat, best speakernya dapat. Semester ini saya bilang, terus gimana? Semester ini ade off dulu mah, ade fokus kuliah dulu. Teman-teman aja yang maju, tapi kalau udah gak bisa nanti ade bantu. Yes, saya bilang masuk ke kelompok di gereja, jadilah berkat untuk kaum muda di sana. Ya mah, dia masih mencari di Jogja. Sekian tahun kayak eder-eder saudara. Karena dia mikir gini, saya harus buktikan bahwa saya bisa. Saudara itu berhala. Berhala pengakuan. Suka berbagi, kalau saudara mau lihat itu tentang berhala-berhala, saudara bisa buka di YouTube Pendeta Yakub Trihandoko. Dia bahas tentang itu, tentang berhala. Semua itu dia bahas. Dan anak saya tanya, kok kamu bisa paham? Iya Ma, saya sekarang rajin dengar punya Om Yakub. Dan ternyata firman Allah nancep di hati dia. Dan dia berkata, sekarang saya paham Ma, bahwa pencapaian itu bukan segala-galanya. Bagaimana setelah itu? Setelah kamu mencapai apa? So what? Apa yang akan kita buat? Apakah itu memuliakan Tuhan? Jangan-jangan cuma kamu dimuliakan, kamu merasa hebat. Nah, kadang-kadang Tuhan bawa kita ke titik itu saudara. Dia gagal 2 mata kuliah dan saudara tahu 1 juta itu 2 mata kuliah. Untuk saya itu besar. Tapi saya bilang no problem, Tuhan sanggup kok. Saya bilang silakan carilah di semester ini ambil full. Dia ambil. Kemarin dia sempat bilang, Ma aku tak berhenti ya Ma, aku ikut TKW ke mana itu, Kamboja. Dia bilang mau ikut ke Kamboja. Saya bilang adek berdoa dulu. Iya kasihan mama susah katanya. Enggak, mama enggak susah, Tuhan Yesus hebat. Udah, akhirnya enggak jadi pergi saudara. Karena berkatnya untuk uang kuliah di semester ini sudah tersedia. Saya bilang udah ada, kamu udah dapat sebagian beasiswa dan sebagian lagi mama juga sudah dapat berkatnya untuk kamu. Nggak usah pergi, sekolah selesaikan, kalau sudah selesai S1 kamu mau keluar negeri monggo nggak apa-apa. Nah saudara, perspektif kekal. Tekanan dalam hidup kita, dalam hidup rumah tangga, dalam hidup pribadi, dalam hidup pelayanan, dalam hidup pekerjaan. Ada banyak tekanan yang kadang-kadang membuat kita, Tuhan aku sudah nggak kuat.
Tapi mari kita belajar seperti ini. Sebab yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan itu adalah kekal. Kita mau capai itu, hal yang kekal. Berikutnya, nah ada kasih dan pelayanan di dalamnya. Ini implikasinya saudara. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kasih Allah yang kita alami mendorong kita untuk mengasihi orang lain. Ya. Galatia 5:13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk memuaskan keinginan daging. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Satu saat saudara saya mangkal sekali dengan seseorang. Karena dia sudah membuat saya harus membayar yang tidak harus saya bayar. Saya marah saudara, saya pergi ke kantor orang itu. Di parkiran itu dia masih jalan jauh. Tiba-tiba saya nangis saudara. Tuhan bilang, lihat orang itu layak kamu kasihi. Saya bilang Tuhan tapi dia sudah merugikan saya. Enggak. Saya nangis saudara. Begitu sampai saya gak marahin dia. Saya bilang balik aja. Loh Kak, sudah, selesaikan aja dengan baik. Saya gak jadi marahin dia saudara. Karena Roh Kudus ingatkan saya. Apa layak kamu berkata kasar kepada dia? Aku mengasihi kamu, aku mati untuk kamu. Aku berada di kayu salib itu buat kamu. Ini ayat yang ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau orang itu gak terlihat oleh mata kita mungkin berkata cincailah. Tapi saya mau tanya sama saudara, kalau orang itu 24 jam ada dengan saudara, bagaimana seperti ini? Ini implikasi sudah, kasih dan pelayanan. Masih bisa? Oh jujur saya katakan itu berat. Tapi karena Tuhan kita mampu. Bukan karena yang lain. Jadi kalau kita bisa mengasihi orang yang notabene-nya dalam tanda kutip menjengkelkan. Itu karena anugerah. Bukan karena yang lain. Lalu apa lagi? Berikutnya. Oh, nggak bisa. Sudah selesai? Berikutnya, ini. Ada pemberitaan Injil. Ini implikasi hidup kekal. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Lalu Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ber-PI bukan pekerjaan pendeta loh, semua orang percaya kita ber-PI. Saya mengajar etika dan etika kebudayaan di kampus. Saya selalu mengkaitkan dengan PI kepada para mahasiswa karena STI kan basis kami PI. Saya bilang sama mahasiswa, temukan benang merah dalam setiap budaya. Di mana kita bisa bicara tentang Injil kepada mereka. Nah, tahu ajaran orang lain. Misalnya contoh tujuan hidup Buddha dan Hindu. Buddha itu moksa, hilang. Nah, apakah tujuan kita begitu? Enggak ditemukan. Lalu kalau Buddha tanpa perasaan, itu tujuan mereka. Apa kita mau hidup tanpa perasaan? Sementara dalam surga kan ada sukacita, hubungan dengan Allah. Kenapa mereka punya tujuan begitu? Konsep mereka adalah kenapa? Mereka tidak punya gambaran Allah yang berpribadi. Jadi mereka nggak bisa berhubungan di situ. Apalagi ke Muslim. Muslim itu Allah dan umat itu adalah Tuhan dan hamba. Berbeda dengan Kristen, Bapa dan anak. Jadinya untuk ber-PI, kita lihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kasih tahu sama mereka. Kasih tahu sama mereka. Lihat loh, kami di dalam Tuhan seperti ini. Ada wanita dari kaum seberang. Dia merasa sangat diremehkan. Ketemu saya dia cerita. Saya bilang kamu tahu nggak? Di dalam kekristenan, wanita itu adalah teman sewaris kerajaan Allah. Dia bilang wow, kalau kami enggak loh. Kami masuk surga nunut. Neraka katut katanya orang Jawa ngerti ya. Maksudnya masuk surga itu numpang. Ikut numpang.
masuk neraka itu sudah otomatis. Kalau suami kami masuk neraka, kami ikut juga. Saya bilang astaga, saya bilang kamu tahu gak dalam kekristenan, setiap pribadi itu unik. Mau laki, mau perempuan Tuhan hargai. Kalau lakinya gak percaya Tuhan, orang perempuan yang percaya Tuhan, ya laki-lakinya terlewat. Tapi yang perempuan tetap dia terima keselamatan. Dia bengong saudara, ya tah, ya. Lalu dia mulai mau belajar. Saya bilang kamu mau belajar, saya ajarin. Tapi buat pernyataan tertulis dulu. Bahwa kamu mau belajar secara sukarela tanpa paksaan. Metrai 10.000. Loh perlu di zaman hari ini. Jangan nanti saudara dipikir kristenisasi. Saya langsung catat. Saya bilang saya simpan ya, saya laminating. Oh iya, dia minta Alkitab. Saya foto saudara, Anda minta atas sukarela, materai juga. Karena jangan sampai, ya kita berhikmat ya, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Karena di tengah situasi yang begini, Tuhan beri kita hikmat. Bukan apa-apa saudara, nanti ada PI, kita ber-PI. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah karakteristik implikasinya. Masih ada? Saya lupa di sini nggak kelihatan. Masih ada dek? Coba dibuka lagi sedikit. Nah, bisa? Di sini nggak bisa soalnya. Nah, sorry. Implikasinya sudah. Pemberitaan Injil, selesai. Kita sudah selesai dengan pemberitaan kita hari ini. Jadi pilihan kita adalah hidup yang kekal. Saudara bisa ambil PowerPoint saya kalau mau belajar lagi, nggak apa-apa. Karena semua firman Tuhan. Saya hanya mengingatkan kembali pada kita semua. Mari ke depan tim musik, saya mau nyanyi lagu yang terakhir. Engkau alasan untukku hidup, ya kan? Saya minta dibantu karena nggak hafal depannya. Yang ref aja, Yang ref itu nanti ada kata, Bapa jangan tinggalkan aku. Saya ganti saudara, bukan jangan. Kan. Karena tadi kan Matius 28 ayat 20. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Tuhan bukan kita mau bilang jangan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Oke. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, takkan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, haleluya, kita bangkit berdiri. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, takkan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, takkan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan, terima kasih. Engkau alasan kami hidup dalam dunia ini. Karena Engkau sendiri berkata, bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Terima kasih untuk pilihan Tuhan bagi kami. Dan memberikan kami hidup yang kekal. Bukan karena usaha kami Tuhan. Seringkali kami merasa kami belum terselamatkan.
Padahal sebenarnya kami sudah hidup di dalam kekekalan itu. Tuhan, hari ini firman-Mu ingatkan kami kembali. Tolong kami Tuhan, untuk benar-benar memikirkan bahwa kami sudah hidup dalam hidup yang kekal itu. Sampai nanti kami pulang ke rumah Bapa, kami sempurna menurut standar Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang ditaruh dalam kami, yang akan menolong kami, menopang kami, meteraikan kebenaran-Mu di dalam kami Tuhan. Terima kasih. Kalau kemudian ada jemaat yang akan lebih banyak belajar, Tuhan tolong mereka. Karena firman itu adalah kehidupan bagi kami. Firman itulah yang menolong kami menjadi sempurna sama seperti Engkau adalah sempurna. Firman itu yang membuat kami kudus sama seperti Engkau kudus. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara. Biar Roh Kudus terus mengajari kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami bersyukur. Dalam nama Yesus, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memeluas daerahku. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Kami sudah boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami sudah boleh diberkati dalam perjamuan kudus. Kami sungguh Tuhan mengambil bagian yang terbaik, yang terindah pada siang hari ini daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur. Setelah kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, berkat Tuhan akan menyertai kami. Bahkan kami sungguh percaya dan yakin Tuhan, sebagaimana Tuhan menghantar kami di tempat ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tak kurang suatu apapun Tuhan. Kami akan berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kami boleh berbagi kasih, kami boleh bercerita tentang berkat Tuhan. Berkati kami, jaga lindungi kami dalam perjalanan pulang nanti Tuhan. Kami sungguh percaya berkat Tuhan akan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tanganmu tinggi, arahkan wajahmu sehingga sinar kemuliaan Tuhan terpancar atasmu. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang di surga. Dalam penyertaan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati menebus kita semua. Dengan pertolongan Roh Kudus yang akan menolong memampukan kita dimanapun Tuhan taruh.
dimanapun kita berada. Mengucap syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Happy Sunday.